Kita ingin viralkan kebaikan-kebaikan itu. Saya sampai nunggu seharian untuk membenarkan niat. Supaya tidak cuma numpang pada berita viral. Oh, sedang viral nih, muncul seakan-akan kita ingin ikut viral di dalamnya, nyebarkan ini. Tidak, itu kondisikan hati itu lama gitu. Tahan dulu. Kita tahu masalah tapi tahan dulu. Benar nggak niatnya nih? Niatnya ada yang lain nggak? Hanya ingin viewernya banyak atau itu nahan tuh nggak mudah. Sama dengan begini. Karena godaan-godaan dari para kiai, ustadz dan sebagainya itu kan godaannya 3. Ya, jah, kedudukan, supaya ingin terasa tinggi dan sebagainya, ya kan? Mal, harta benda, sehingga bisa potensial pilih-pilih tempat dan sebagainya. Kalau yang milih itu tempatnya bagus, dalam konteks materi dia datang, kalau materi kurang dia nggak datang, alasan apapun. Yang ketiga, popularitas, itu paling bahaya. Kayak gini lihat orang banyak dan sebagainya, itu kan? Itu nggak mudah itu. Kalau nggak membersihkan hati, itu tarbiyahnya nggak bagus, tazkiyahnya nggak jalan, itu bahaya. Nah, salah satu untuk bisa mendukung itu, tolong doakan. Ya, supaya diikhlaskan, dijaga oleh Allah, konsisten dalam yang benar, dan diringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaidul Mujahidin yang meninggal itu, fi asrina hadha, Syekh Ismail Haniyi, itu saya termasuk orang pertama yang dapat informasi itu sebelum tersebar di media. Langsung ke WA. Diam, doa. Ada ya kesedihan, itu wajar. Tapi kebahagiaan bahwa cita-cita beliau kan orang yang paling rutin baca ayat-ayat tentang bagaimana orang syahid itu gitu. Jadi sering bacakan Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sampai saya dikirimin videonya dalam baca-baca itu. Itu dari dulu memang harapannya itu syahid, baik. Keluarga kurang lebih 80 orang sudah meninggal duluan syahid, ya. Dan resikonya kan jadi pemimpin tertinggi di situ kan resikonya memang syahid. Resikonya itu. Jadi sudah tahu, karena itu mempersiapkan, termasuk bacaan ayat Quran yang dibaca pun itu. Ya, tapi hal pertama yang saya tanyakan, kita pulang bagaimana? Anda bayangkan, di sini yang nggak kenal kan sholat gaib, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah apa. Kok bisa Allah muliakan sedalam itu? Sedunia heboh, ya, bahkan dibela dan sebagainya. Bagaimana bisa mendapatkan status yang demikian mulia? Hidup terhormat, wafatnya juga mulia, iskarima au mutsyahidah. Kita ingin viralkan kebaikan-kebaikan itu. Saya sampai nunggu seharian untuk membenarkan niat. Supaya tidak cuma numpang pada berita viral. Oh, sedang viral nih, muncul seakan-akan kita ingin ikut viral di dalamnya, nyebarkan ini. Tidak, itu kondisikan hati itu lama gitu. Tahan dulu. Kita tahu masalah tapi tahan dulu. Benar nggak niatnya nih? Niatnya ada yang lain nggak? Hanya ingin viewernya banyak atau itu nahan tuh nggak mudah. Sama dengan begini. Karena godaan-godaan dari para kiai, ustadz dan sebagainya itu kan godaannya 3. Ya, jah, kedudukan, supaya ingin terasa tinggi dan sebagainya, ya kan? Mal, harta benda, sehingga bisa potensial pilih-pilih tempat dan sebagainya. Kalau yang milih itu tempatnya bagus, dalam konteks materi dia datang, kalau materi kurang dia nggak datang, alasan apapun. Yang ketiga, popularitas, itu paling bahaya. Kayak gini lihat orang banyak dan sebagainya, itu kan? Itu nggak mudah itu. Kalau nggak membersihkan hati, itu tarbiyahnya nggak bagus, tazkiyahnya nggak jalan, itu bahaya. Nah, salah satu untuk bisa mendukung itu, tolong doakan. Ya, supaya diikhlaskan, dijaga oleh Allah, konsisten dalam yang benar, dan diringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling baik. Kalau saya otomatis insya Allah saya doakan. Amanat guru saya pertama sebelum saya mengajar, nah, nanti kalau kamu ngajar lihat wajah-wajah yang ngajar itu semampu kamu. Nanti malam kamu bangun, pagi ngajar, malam bangun. Nah, dalam sholat kamu berdoa, bayangkanlah wajah-wajah itu. Minta kepada Allah ilmunya diberkahi sampai ke hati, mereka diringankan, dimudahkan urusannya, diberkahi hidupnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau itu kita lakukan. Tapi tolong sebut ya nama kami ini supaya Allah menjaga dengan baik. Itu poin-poin yang paling utama. Supaya terjaga, karena malu kita ngajar. Musibah paling besar adalah ketika murid datang mengharap akhirat, guru datang mengharap dunia. Musibah paling besar. Dan mudah-mudahan tidak terjebak di dalamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waffiqna bima ta'allamna linafhama bih wa waffiqna lin'amala ma fahimna ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadna ya arhamar rahimin asli ahwalana man yuqarribuna ilaika wa ila ridhak kama tuhibbu wa tarda wa ihfad biladana an Indonesia waj'alha